Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamada Prananda, tingkat 1 Kesehatan Hewan, Polbangdan Bogor, akan melakukan pemeriksaan klinis pada hewan. Dan hewan yang saya pilih adalah kucing. Sebelum melakukan pemeriksaan klinis, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu menentukan anamnesa. Anamnesa merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemilik hewan dengan pemeriksa, yang bertujuan untuk mencari informasi tentang penyakit yang diderita atau biodata lain dari hewan tersebut, seperti mulai dari nama, berat badan, ras, dan lainnya. Selanjutnya, untuk pemeriksaan klinis, saya akan menghitung atau mengukur berat badan dari hewan. Untuk berat badan pada kucing ini berkisar pada 3 kg. Selanjutnya yaitu pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan kegiatan melihat, mendengar, meraba, juga membau tanpa menggunakan alat bantu. Proses yang pertama yaitu melakukan pengukuran atau penghitungan frekuensi pulsus. Pada kucing, biasanya penghitungan frekuensi pulsus dilakukan pada arteri femoralis yang berada di bagian medial femur, yaitu bagian sebelah sini. Kegiatan ini dilakukan dengan cara palpasi, menghitung banyaknya nadi yang berdenyut dengan selang waktu selama 1 menit. Selanjutnya yaitu pengukuran nafas. Biasanya pengukuran nafas pada kucing kita letakkan telapak tangan di bagian toraks sehingga proses kembang kepis saat bernafas terasa, atau meletakkan telapak tangan kita di depan hidung hewan dilakukan selama frekuensi 1 menit. Kemudian pemeriksaan konsumtiva yaitu menggeser kelopak mata bagian bawah kucing sehingga terlihat bagian dalamnya. Jika normal, berwarna ros atau merah muda. Kemudian, pemeriksaan selanjutnya kita pindah kepada organ telinga. Kita lihat apakah organ telinga pada kucing simetris, bentuk tegaknya apakah tegak ke atas, tegak ke samping, atau ke bawah. Kemudian, kita lihat apakah ada cacat di bagian luarnya, dan di bagian dalamnya apakah ada luka ataupun cairan. Kita lanjut ke bagian organ depan, yaitu pada bagian mulut. Kita lihat bagian mulut, untuk gigi-geliginya apakah sudah mengalami pertumbuhan, ataukah ada kerak gigi, dan aroma bau yang dikeluarkan oleh kucing pada mulut ini beraroma harum ataukah berbau busuk. Kemudian untuk keseluruhannya bagian kepala kita palpasi secara merata bagian tengkorak ini apakah ada benjolan pada bagian tengkoraknya. Setelah pemeriksaan umum tanpa menggunakan alat bantu, kita lari pada pemeriksaan klinis yang menggunakan alat bantu, yaitu saya menggunakan alat stetoskop untuk menghitung frekuensi jantung pada kucing. Untuk hewan kucing, pemeriksaan frekuensi jantung terletak di bagian toraks bagian kiri, dan kita coba periksa juga hitung dalam selang waktu 1 kali 1 menit. Jika diperiksa dengan stetoskop, akan terdengar suara luk-duk, luk-duk. Itu merupakan 1 kali hitungan untuk 1 kali detak jantung. Setelah kita melakukan perhitungan frekuensi jantung, kita lakukan kegiatan pemeriksaan klinis, yaitu palpasi di bagian abdomen. Kita memeriksa apakah ada massa padat yang terasa, mulai dari kiri hingga ke kanan. Setelah kita melakukan palpasi, selanjutnya kita periksa pada bagian organ kaki. Apakah pada kucing ini mampu berdiri dengan 4 kaki atau tidak, dan kita lihat untuk kucing ini mampu berdiri dengan 4 kaki. Ini dapat disimpulkan bahwa pada kaki kucing ini tidak ditemukan kelainan atau cacat pada kakinya. Sekian pemeriksaan klinis singkat dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.